是的，冬儿。从现在开始，我就我妈妈还被残酷镇压。Hai, selamat datang kembali di channel Tonghua Recap. Mimin doakan kalian sehat selalu serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Sesuai judul dari thumbnailnya dan juga deskripsinya, kita akanlah melanjutkan Shaolin 2, yang dimana untuk episode kali ini, Yu Hao akanlah berduka. Karena untuk di part sebelumnya, Sang Dewa Cinta menguji mereka berdua. Siapa yang lebih pantas untuklah berada di sisinya Yu Hao, alhasilnya pertarungan mereka terjadi. Tetapi daripada bertarung sampai mati, lebih baik Wang Dong sendirilah yang mengorbankan nyawanya. Sedangkan untuk Yu Hao sendiri, dia sedanglah berhadapan dengan Sang Dewa Cinta dalam kebenciannya, dan dia berhasil untuklah mengatasinya. Tetapi di sini dia masihlah belum mengetahui apa yang terjadi kepada Wang Dong, dan inilah saatnya dia untuk mengetahuinya. Lalu kembali ke kisahnya Sang Dewa Cinta, alasan mengapa dia bisa untuklah dikhianati. Awal-awalnya, mereka ini layaknya seperti pasangan yang selalu bucin dan bucin. Tetapi untuk kekasihnya yang bernama Senior Ching, dia memutuskan untuklah melakukan petualangan agarlah meningkatkan kekuatannya. Sayangnya, sudah menunggu berlama-lama, dia pulang kembali, tetapi levelnya masihlah 99, dia sama sekali tidak ada perkembangan. Yang ternyata, kepulangan dari Senior Ching, yaitu untuklah mengkhianatinya. Dia berhasil untuklah menghabisi nyawa dari Sang Dewa Cinta, karena itu adalah langkah terakhirnya. Pengkhianatan tersebutlah membuat Sang Dewa Cinta benar-benar sangatlah benci kepada pasangannya. Dan seiring berjalannya waktu, kebencian inilah yang membuat Dewa Jahat mengambil alih tubuhnya. Namun, permasalahan ini semua sudahlah selesai. Dia sungguh berterima kasih kepada Yu Hao. Sedangkan untuk Yu Hao sendiri, akhirnya dia mengetahui kalau Wang Dong sedang dalam kondisi yang begitu sangatlah kritis. Dia berlari tergesa-gesa untuklah menghampirinya. Sedangkan ya untuk Wang Ju'er, tiba-tiba simbol yang berada di dahinya menghilang sepenuhnya guys. Dan Wang Dong hanya meminta kepada Wang Ju'er kalau dia haruslah menepati janjinya, yaitu menemani Yu Hao seumur hidup. Sedangkan untuk Yu Hao, yang baru saja sampai ke sana, dirinya pun dibuat tangis besar karena untuk Wang Dong sudah tidaklah bernafas. Alhasil, Yu Hao hanya bisa untuklah meminta maaf dan teruslah menagih janji kepada Wang Dong. Bukankah dia telah berjanji kalau untuk sekarang dia adalah istrinya? Jadi sebetulnya dia tidak perlu untuklah melakukan ini karena dia sendirilah yang akan memilihnya. Sebab cinta mereka sama sekali tidak bisa untuklah dipisahkan. Jadi dia meminta kepada Wang Dong untuklah bangun dan dia tidak boleh untuklah meninggalkannya. Sayangnya Wang Dong sama sekali tidaklah menjawab, membuat tangis dari Yu Hao semakinlah membesar. Ditambah untuk dimensi yang telah diciptakan oleh Sang Dewa Cinta sudah mengalami runtuh dan mereka pun akhirnya bisa keluar. Untuk Wang Ju'er, dia menjadi begitu sangatlah bingung. Bukankah dari awal kalau Wang Dong tidak perlu untuklah melakukan semua ini? Sebab Yu Hao akanlah tetap memilihnya. Mau dia sekalipun, dirinya tetaplah berada di hatinya Yu Hao. Tetapi yang anehnya, mengapa dia rela mati untuklah semua ini? Dan sebetulnya untuk di hatinya Wang Ju'er, dia hanya inginlah mengalahkannya dan memenangkan cinta egois seperti ini. Dan dia mengakui kalau dirinya ini telah kalah dari Wang Dong. Tetapi dia sama sekali tidaklah menyesal. Hanya saja Wang Dong yang telah meninggal dunia, mengapa dia yang terlihat begitu sangatlah menderita. Alhasil, Wang Ju'er memutuskan untuklah pergi dari sana. Sedangkan untuk Yu Hao, dia masih ada harapan untuklah membangkitkan Wang Dong. Dia bertanya kepada Raja Dewa, dirinya pasti mempunyai cara untuklah menghidupkan Dong Er kembali. Bahkan Yu Hao rela untuklah menukar hidupnya.
Dan secara tiba-tiba, simbol Trisula yang berada di dahinya Wang Dong langsunglah aktif, yang membuat Yu Hao sangatlah yakin kalau Wang Dong masih memiliki harapan untuklah hidup. Namun secara tiba-tiba, dirinya dibuat sepanik-paniknya karena vitalitas milik dari Wang Dong terus-terusan berkurang. Lalu ya untuk Raja Dewa ataupun Tang San langsung memberitahu kepada Yu Hao, dia sebagai Raja Dewa, dirinya telah terikat oleh hukum dunia dewa dan dia tidak bisa langsung untuklah ikut campur tangan di dunia bawah. Namun untuk obat merah cinta yang telah dia berikan kepadanya sebelumnya itu belum sepenuhnya bereaksi dan dia telah menitipkan seberkas kesadarannya di lautan jiwanya. Hanya dengan sepenuhnya mengaktifkan efek obat tersebut barulah dia bisa untuk menyelamatkan sedikit hidupnya. Dan Tang San memberikan caranya. Dia harus bisa untuk memahami jiwa, perlu dinikmati perlahan-lahan. Bukankah waktu juga bisa untuklah menenangkan hati? Dan pertama-tama, antarkanlah Wang Dong untuk pulang terlebih dahulu. Mendengar itu, Yu Hao menerima semua informasinya dan langsunglah bergerak untuk pulang. Tetapi ini bukanlah pulang ke Akademi Shrek, melainkan pulang ke sektenya. Setibanya di sana, Wang Dong juga langsunglah diamankan. Tetapi sudah 2 hari berlalu, Yu Hao tetaplah berada di luar. Dia sungguh merasa bersalah karena tidak bisa untuklah melindungi Wang Dong. Sedangkan ya untuk paman-pamannya di sana meminta kepada Yu Hao untuklah pulang sekarang juga. Merekalah yang akan merawat Wang Dong dengan begitu baik. Dan janganlah merasa bersalah untuk semua ini. Jika memang ceritanya benar, maka mereka juga akanlah menghormati semua keputusan dari Wang Dong. Mendengar itu ya, Yu Hao jugalah tidak terima. Dia tetaplah merasa dirinya sangatlah bersalah besar. Maka dari itulah, dia bersumpah atas nama dirinya sendiri sampai ke ujung dunia, dia pasti akanlah menemukan cara untuklah membangunkan Wang Dong. Sebelum Yu Hao benar-benar mencari solusi tersebut, dia masihlah teringat dengan masalah sebelumnya. Kalau semua ini ada keterkaitannya dengan sekte Roh Suci dan juga kekaisaran matahari dan bulan. Jadi, Yu Hao meminta untuklah mereka berdua membayar atas perbuatannya. Sementara itu untuk di sekte Tang, mereka telah mempersiapkan untuklah berperang dengan kekaisaran Ryu. Dan mereka tinggal menunggu Yu Hao untuklah pulang dan memberikan instruksi kepada mereka. Tidak lama dari itu, mereka kedatangan tamu yaitu Nan Qiuqiu yang telah berhasil untuklah melarikan diri. Dia langsunglah to the point meminta pertolongan kepada mereka kalau seluruh para tamu yang berada di kekaisaran telah disandra dan juga disakiti. Dan siapa sangka untuk ibunya dari Nan Qiuqiu ditindas secara brutal sampai saat ini. Dan dia sama sekali tidaklah mengetahui bagaimana kondisi ibunya serta tamu-tamu yang telah disandra. Karena setiap harinya mereka pasti akanlah ditindas. Sebab kesepakatan yang diberikan oleh Su Tianran, jika Akademi Shrek tidak datang, maka mereka akan terus-terusan disiksa. Tetapi dengan semua ini, senior BB juga merasa ada yang begitu janggal. Bukankah untuk penjagaan dari kekaisaran Ryu cukuplah begitu ketat? Apalagi dalam kondisi seperti ini, sudah sangatlah mustahil bagi dia untuklah melarikan diri. Dan dia yakin kalau Su Tianran memanglah sengaja membuat Nan Qiuqiu berhasil untuklah melarikan diri dan mencari bantuan untuklah menyelamatkan mereka semua. Namun bagaimanapun juga, sekte Tang akanlah terlibat dalam semua ini. Berarti mereka juga haruslah turun tangan untuklah menyelamatkan para keluarga yang sedang disandra. Tetapi mereka masihlah belum tahu rencana apa yang haruslah mereka lakukan. Sedangkan ya untuk Yu Hao sendiri, dia melakukan kultivasi yang begitu sangatlah ekstrim. Semua ini bertujuan untuklah mempercepat waktu, sebab mereka sama sekali tidak mempunyai waktu yang begitu banyak. Jika diteruskan seperti ini, maka Su Tianran akanlah menjadi-jadi. Bukan hanya saja menyandra, tetapi juga akanlah menyerang beberapa keluarga yang berada di luar sana.
Sedangkan ya untuk Tangshan yang telah mendapati sebuah ramalan ataupun telah mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Meskipun dia memiliki status sebagai Raja Dewa dan bisa untuklah berbuat apapun yang dia inginkan, namun Tangshan telah terikat dengan hukum yang berlaku. Dia sama sekali tidak bisa berbuat apapun di alam bawah. Ya, itulah bagian serunya. Jika tidak ada peraturan ataupun hukum, Tangshan bisa saja menyelesaikan ini dengan begitu cepat ya. Hanya dengan satu jentikan jari saja mungkin selesai. Penglihatan dari Tangshan kalau peperangan besar akanlah segera terjadi jika mereka tidaklah cepat-cepat untuk menghentikan tindakan dari Su Tianran. Karena untuk saat ini saja, dia telah menyiapkan pasukan dalam jumlah yang begitu besar untuk memulai sebuah peperangan. Dan terlihatlah satu persatu kerajaan sekte besar juga telah mempersiapkan pasukan mereka untuklah memulai peperangan guys. Ya, lebih tepatnya, mereka mempersiapkan sebuah pertahanan. Amit-amit merekalah yang pertama untuk diserang. Begitu juga dengan sekte Tang, mereka telah mempersiapkan begitu matang. Dan hanya tinggal menunggu selesainya Yu Hao berkultivasi, yang dimana mereka siap untuk memulai peperangan dan membayar atas perbuatan dari Kekaisaran Ryu. Tidak lama dari itu, akhirnya Yu Hao selesai untuklah berkultivasi. Gerbangnya langsunglah terbuka, membuat seluruh anggota sekte Tang langsunglah melihatnya. Tetapi ada yang begitu berbeda dari wajahnya Yu Hao. Dia terlihat memiliki wajah dewasa. Apakah ini Yu Hao atau bukan sama sekali ya? Tetapi jika Yu Hao, berarti dia telah melakukan kultivasi yang begitu sangatlah panjang. Hanya saja ya, tadi kagak ada pemberitahuan berapa tahun telah berlalu. Tidak ada sama sekali guys. Lalu kembali diperlihatkan siapa saja yang nantinya akanlah ikut serta. Ya sebetulnya bukan siapa saja, tetapi semuanya akanlah terlibat dalam peperangan yang begitu besar. Dan yang pasti, musuh utama mereka ini adalah dua, yaitu Kekaisaran Matahari dan Bulan serta sekte Roh Suci, yang biasa Mimin panggil sebagai kultus Roh Kudus. Dan selesai untuklah episode kali ini. Sedikit preview untuk ladipat berikutnya, peperangan besar benar-benar terjadi. Tetapi untuk sekte Tang, mereka tidaklah melawan Kekaisaran Ryu, melainkan mereka menyerang sekte Roh Suci terlebih dahulu. Karena bagi mereka, sekte Roh Suci lah yang sangatlah sulit untuk dihadapi. Terlebih juga di sana ada senior mereka, yaitu Tangya, yang haruslah diselamatkan terlebih dahulu. Ya intinya untuk kedepannya pasti akan terjadi peperangan yang besar guys. Dan untuk kondisi dari Wang Dong tidak perlu dikhawatirkan, dia pasti akanlah bangkit kembali. Hanya saja membutuhkan waktu berepisode-episode barulah untuk Wang Dong bisa kembali bangkit. Yang terpenting permasalahan peperangan ini haruslah diselesaikan agarlah Yu Hao bisa mencari solusi dengan begitu leluasa guys. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, pesan-pesan Mimin kepada kalian, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang kalian dapati. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa untuklah di video berikutnya. 从现在开始，我我妈妈还被残酷镇压。